Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku, saya doakan semoga dalam kondisi lebih sehat, lebih semangat, lebih optimis, lebih yakin kepada Allah, dengan kesembuhan, dengan kesuksesan, dengan kebahagiaan ke depannya. Hari ini ke depannya kita yakin kepada Allah. Allah akan memberikan kesuksesan, kesembuhan, kesehatan, kebahagiaan, ketenangan kepada hati kita. Kenali Allah, semakin kenal lagi. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan ini ada baik dan ada yang buruk. Ada yang baik, ada yang buruk. Kita akan menemui orang di dunia ini yang baik dan yang buruk, yang asli dan yang palsu, yang mengarah ngajak kepada surga, yang mengarah ngajak kepada neraka, yang ngajak kepada ajakan setan, yang mengajak kepada ajakan Allah dan Rasulnya. Nah, kita diberikan akal oleh Allah, kita diberikan hati, dan kita diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih mana yang baik dan buruk, untuk memilih mana yang dari Allah, mana yang dari setan, untuk memilih mana jalan ke neraka, mana jalan ke surga. Makanya kita dilengkapi oleh akal, oleh hati, dan oleh iman, sahabatku. Oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan itu semuanya sebagai perangkat kita untuk mengajak diri kita ini, jiwa kita ini, pantasnya kita dimasukkan ke golongan mana oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Karena orang yang akan dimasukkan ke surga nanti itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang bakal masuk ke surga juga nanti di dunianya. Di dunianya akan bersama-sama dengan orang-orang yang akan dimasukin ke surga. Itu orang yang di dunianya senang berteman, bersahabat dengan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, yang sedang memperbaiki diri, yang sedang berhijrah, Masya Allah. Dan orang-orang yang akan dimasukin ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang di dunianya yang tidak mau bertobat, bukan yang banyak dosa, bukan, tapi orang yang nggak mau bertobat. Karena semua orang punya dosa, kita banyak dosa. Jadi yang dimasukin ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memantaskan dirinya untuk diberikan rahmat Allah. Siapa yang akan diberikan rahmat Allah? Dialah yang ketika berdosa kemudian bertobat kepada Allah. Sebanyak apapun dosa kita, bertobat kepada Allah, sungguh-sungguh tobatnya, tobatan nasuha, maka akan diberikan rahmat Allah. Nah, rahmat Allah itulah yang akan menjadi modal kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah kita, sholat kita, puasa kita itu untuk membersihkan diri kita dan tanda syukur kepada Allah, dan tanda kita adalah mengabdi kepada Allah, sehingga Allah sayang ke kita, sehingga Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Kenapa kita harus berbuat baik kepada sesama? Supaya Allah sayang ke kita, supaya Allah memberikan rahmatnya ke kita. Kalau Allah sayang ke kita, rahmat ke kita, maka rahmat Allah itulah yang akan memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Andai kata seluruh manusia termasuk Rasulullah, kata Rasul, mau masuk surga mengandalkan amal-amal kita, maka tidak akan ada satu orang pun yang bisa masuk ke surga. Luar biasa. Kenapa demikian? Karena sholat kita sebanyak apapun, selama apapun, amal kita sebanyak dan selama apapun, tidak akan pernah membandingi, hanya mensyukuri sebelah mata saja. Jadi ibadah kita ini tanda syukur ke Allah. Ibadah kita ini tanda kita rasa terima kasih ke Allah. Sedangkan surga, sedangkan kebaikan, sedangkan rezeki itu hadiah dari Allah. Luar biasa. Karena kalau membeli surga dengan amal kita nggak bakal mampu. Membeli rahmat Allah dengan nikmat Allah dengan amal kita nggak bakal mampu. Maka ibadah kita ini hanya sebagai, ini ya Allah, ini hambamu, pantaskan dong saya ya Allah untuk menjadi orang yang disayangimu, gitu. Karena sholat
sehebat apapun, luar biasa, itu hanya untuk mensyukuri nikmat ini saja, kayaknya sepertinya tidak akan sanggup dan tidak akan sebanding. Nikmat bicara, nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat otak berpikir, Masya Allah, nikmat hati bisa merasa, nikmat tangan dan kaki, nikmat jantung, wah, sudah tidak bisa membandingi. Itu sholat yang hebat. Nah, bagaimana sholat yang kita yang belang betong, yang nggak bisa khusyuk, sedekah kita yang pelit, gimana bisa untuk minta langsung surga? Maka dari itu Rasulullah menyampaikan, kita beramal soleh ini, beribadah ini untuk mau apa? Supaya Allah sayang dan cinta, memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga kita layak dimasukkan ke surganya Allah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat sahabatku. Mari kita semangat mulai hari ini memperbaiki diri kepada Allah, hubungannya baik perbaiki, kepada sesama hubungan kita perbaiki, dan kita mohon sama Allah supaya dibimbing terus oleh Allah, karena kita ini Masya Allah makhluk yang lemah, yang doib, yang bodoh, yang tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa kecuali Allah berikan kekuatan, tidak punya apa-apa kecuali Allah titipkan sedikit harta, tidak tahu apa-apa kecuali titipkan ilmu sedikit. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semangat terus, semangat, ikhtiar maksimal, doa sungguh-sungguh, hasilnya serahkan kepada Allah. Itulah yang akan menikmat hidup, bahagia hidup, dan sukses yang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.